Yang ada nih out of the blue tiba-tiba tamu cowok datang ke bar, terus bukan pesan minuman tapi nanya, bartendernya bisa di BO? Itu ada cowok. What's good, bless people? Balik lagi sama gue Afif di House of Podcast number entah. Gak ngutengin gue. Ini sekarang gue mau kenalin nih sahabat gue Adin Ferdin, kenalin dong. Halo guys, gue Adin. Sama ada abang Randi. Randi. Yes. Halo. Ya sama. Profesi sama. Apa itu profesinya nanti aja. Nanti kita bahas sistem hidup sama. Ya, Anjing, sama. Wah, Destinasinya aja beda ya. Visi-visi. Foya-foya. Foya tetap. Oke, tetap. Ya nanti bakal dibahas juga bareng di sini. Sabi. Din, Randy, gue sebelum menuju topik nih gue mau ada teaser dulu nih buat apa namanya bless people nih. Gue pengen tahu kayak apa ya, singkat aja ceritain tentang lo pas remaja sampai sebelum punya profesi yang nanti akan kita bahas. Lo tuh orang yang kayak gimana? Lo mainnya gimana? Ya gue paling singkat aja sih kayak ya gue orang-orang normal nih kayak anak-anak remaja biasanya. Yang gue lahir di Depok juga. Asik. Nah, Gue background lo. Gue abis itu memulai untuk di bidang studi di hospitality saat gue kuliah. Jadi gue ngambil beberapa departemen perhotelan yang pengen gue pelajarin karena mungkin ada interest gue untuk kesana kayak gitu. Dan sekarang gue lebih memprofesionali diri gue di bidang bartender kayak gitu. Di dunia bartender ini gue juga udah ngejalanin mungkin hampir 3 tahunan, mungkin baru ya untuk di bidang bartender. 2 tapi tahun. Jalan 3 tahun sih. Jalan 3 tahunan. Gua mungkin pas baru lulus gua nggak langsung jadi bartender, tapi adalah proses-proses gimana nanti untuk mencapai jadi seorang bartender kayak gitu. Dan sekarang ya masih banyak lah planning gua ke depannya. Pastilah, harus masih lah. ada target-target Haruslah. gua ke depannya di dunia hospitality ini karena Sabi. gua melihat ada challenge besar nih di hospitality Indonesia sekarang. Pakai seksi ya. Yes, kayak Banyak. gitu. Oke. Jadi lo emang udah pengen fokus di hospitality ini? Bisa dibilang fokus juga. Ya pasti ada bisnis lain mungkin. Ada bisnis lain mungkin nanti Iya. di saat gue ada rezeki lain ya. Bisnisnya apa? Mungkin untuk sekarang ini passion gue jalanin di hospitality. Baik. gitu. Baik. Thank you Adil udah sharing. Randy bro, coba Adil bro, ceritain bro. Gimana background lo sampai akhirnya lo menjadi apa? Menurut gue sih mungkin banyak kali ya. Maksudnya bukan di podcast ini aja yang nanya ke kita orang kok sampai akhirnya lu bisa end up jadi bartender. Iya sih, yang mostly tuh orang awam berpikir kayak dunia ketiga nggak sih, third world. Gue udah nggak tahu mau jadi apa. Iya sih, dia jadi bartender aja. Kalau gue sih background personally, gue berangkat dari orang yang gue ngelakuin apa, maksudnya gue suka ngelakuin apa, gue mau itu dibayar. Ya. Nah, gue berangkat dari situ. Sebelum gue nyentuh dunia bartending, sebelumnya gue main game. Gue sempet main game di Dota 2 sampai masuk pro skin yang sampai di fase yang gue juga ngerasa kalau misalnya gue main game gue harus dibayar. Wah, anak e-sport nih ceritanya. Similar ya. Apakah lo e-sport juga nih, masih gelut sama e-sport juga? Oh, enggak. Kenapa sama sekali? Kenapa men? Coba lah. Enggak Sampingan gitu. Iya. Tim Makan AP waktu gitu. Nggak bisa buat sampingan. Oh iya E-sport sih. tuh nggak bisa. Oh iya. Kalau kita ngelihat ke internalnya nih, maksudnya e-sport makin gede juga ya ke sih. sekuensi Makin serius gitu. Parah. Iya, paham. Nah dari situ ya gue berangkat karena gue juga suka minum dan gimana caranya gue minum dibayar. Itu alasannya. Jadi gue mulai startup, nyentuh hospitality, nyentuh F&B. Jadi bartender titik tempuhnya di suka minum ya? Suka minum. Ekstrim. Itu alasan reason masing-masing kan banyak ya. Iya. Tapi ada yang emang kita menyalurkan hobi lewat situ, ada yang memang kita nyalurin passion kita, ada yang emang kita tuh pengen melatih creativity kita lewat art dari
sekarang tuh in modern way tuh banyak, dari kayak contohnya di bar ya ada mixologist, ada ya dari bartending tersebut ada ilmunya. Kayak di kitchen pun kita punya namanya gastronomi yang ilmu bergelut di bidang makanan gitu. Sedangkan kalau mixologist tuh yang ilmu yang minuman itu mixologist namanya. Kita ada di beverage-nya lebih ke mixologist. Jadi mixologist kayak mata pelajaran atau apa gimana sih? Bisa dibilang substansi spesifik dari aliran kayaknya. Aliran. Oh iya. Namanya mixologist. Food and beverage nih. Lu kerja di bidang food and beverage terus ada bar. Nah, terus juga ada kayak kalau kita kan biologist nih misalkan kayak ilmuwan kan biologist mungkin atau chemist. Benar. Ini tuh mixologist kalian untuk ngeramu minuman. Gelas itu. Baik. Reason tadi. Nah, kalau reason lo adalah reason lo emang suka minum. Ya tapi kan? No judge. Nggak bisa naif juga. Iya, no judge namanya. Di Jakarta pun kayak menurut gue bar atau skala besarnya food and beverage business itu buat attendance-nya tempat paling gampang cari uang nggak sih? Iya memang. Iya. Paling gampang cari uang. Nah itu nanti kan gue pengen tahu lagi. Itu kan different ini lagi. Nah kalau lu alasannya kenapa mau jadi bartender kenapa tuh Din? Lu belum sempat cerita tuh. Kalau gua untuk terjun ke dunia bartender sendiri sih, ya mungkin dari passion gue ya. Gue itu lebih suka di mana gue bekerja ketemu sama orang-orang strangers yang setiap hari gue nggak kenal, yang gue bisa ketemu orang yang tadinya gue gak kenal jadi kenal, dan gue bisa jadi punya hubungan ke depannya kayak gitu. Terus dan gue juga mungkin gue nggak suka di bidang office hour. Bukan gue bilang office hour tuh jelek, tapi kan semua orang punya pilihan masing-masing. Gue lebih suka yang gue kerja tuh multitasking, yang gue kerja di bisa setiap hari tuh ada perubahan yang berbeda gitu loh. Gue bisa ketemu tamu yang berbeda, gue bisa dapat problem komplain yang berbeda setiap harinya kayak gitu. Gue yang mungkin ada lah comparing dari teman-teman gue, enak ya lu kerja jadi bartending, lo bisa live musikan, lo bisa ketemu teman-teman lo sambil kerja, lo bisa sambil main. Tapi kan gue balikin lagi kayak itu pilihan. Lo juga kalau gue jadi dunia bartending pun gue juga berpikir bahwa enak ya jadi officer yang wah kerjanya tuh ya kita udah ada patennya, lo kerja jam sekian sampai jam sekian, yang kita tuh 9 to 5 yang lo Sabtu Minggu tuh udah pasti libur yang segala macam, yang sedangkan kita tuh masih kadang kalau orang-orang libur malah di situ ramenya kita, event-eventnya kita segala macam dari situ sih. Ya tapi untuk so far sih gue lebih suka yang ngebangun relasi sama tamu ya, karena menurut gue juga punya prinsip kayak untuk tamu datang itu you are come as a guest and live as a friend. Jadi lu datang sebagai tamu gue dan lu keluar ya terus sebagai sebuah mindset gitu. Gila. Sebuah mindset untuk para bartender di luar sana. Mungkin boleh tuh di hari ini bisa lu jadi tamu gua, di luar kita bisa jadi teman bareng atau bisa jadi kolega lagi atau bisnis or something ya kan. Nah tuh buat lo bartender mungkin bisa lebih di boost lagi di situ kayak Adin. Contoh Adin. Mindsetnya Adin. Peres. Cuma iya kan Din. Ya. Lo udah mulai ngerasain itu kan. Kalau gue dari situ emang karena gue sendiri pengen ada beberapa hal yang gue ubah dari dunia bartending, dari stigma orang-orang kayak gitu. Iya. Mungkin orang berpikir dari dunia bartending tuh yang, aduh bartending tuh ngapain sih kerjaan yang lu tuh sama dunia malam, lu tuh haram, lu tuh sama alkohol, lu tuh mabuk apa segala macem. Yang menurut gue tuh nggak semua tuh dengan dari situ gitu loh. Banyak kok orang di luar sana yang lu punya bar sendiri belum tentu lu tiap hari mabuk, tiap hari lu cuma buat party apa segala macem ya kan. Sedangkan lu bisa create sebuah minuman tuh sebagai art gitu loh, sebagai seni ya nggak sih? Yang lu bisa minum datang ke bar bukan cuma untuk gue pengen mabuk or something, tapi ya gue pengen nikmatin minuman yang bisa ngebantu dunia itu pun juga ada seninya. Kayak gitu ada musik juga bagian seni. Kalau nggak ada seni di situ, bar nggak akan hidup. Salah satu komponen itu ya dari bar bukan sekedar minuman enak, musik yang enak, vibes, dan bartendernya juga. Bartendernya itu mempengaruhi dari vibes kita ada di tamu. Iya. Gimana caranya lo bisa warm lah ke ya kan? Kayak gitu. Ya udah kita cheers dulu. Cheers. Ya, compare ke statement Adin tadi ya, boleh. Masalah ya harusnya
orang bisa nge-treat kita yang kerja di bar itu bukan cuma sekedar kayak ya lu your job nih buat jadi my servant gitu. Lu datang tuangin minum gue. Ya ada kayak gitu ya pasti. Itu sebenarnya stigma yang sulit dirubah. Iya, ini bukan underestimate ya. Cuma emang mungkin belum berubah ya, Din. Stigma di Indonesia bahwa bar itu masih jadi media untuk mabok-mabokan, negativity lah. Ya, kultur appreciate terhadap bartending itu sendiri kayaknya kita belum bisa maximize di kultur kita di Indo gitu. Nggak ada salahnya buat kita buat kalian-kalian juga yang step in ke dunia hospitality, ke dunia food and beverage, apalagi specifically bar, buat ngerubah mindset dari kitanya aja dulu gitu loh. Yang kita kerja emang setiap tamu akan kita treat seperti itu, walaupun mungkin psikologi tamu nih datang udah beda-beda. Kadang udah ada yang deh gue minum whisky double and rocks deh, gak usah jago ngobrol. Ada yang kayak gitu. Iya, kayak wah itu udah ada ya, ada juga yang memang dia datang sendiri tanpa butuh siapa-siapa, duduk di bar, ya dia bikin atmosfer dia nyaman nih sama bartender ya. Dia nggak butuh siapa-siapa, ngobrol sama bartendernya. Stigma itu yang kita pengen sebenarnya. Iya, kayak yang kalau di film-film lah di Hollywood gitu, kayaknya kalau misalkan di bar-bar gitu kayak pada kenal banget gitu kan sama pelanggannya. Iya. Sama ini bartending. Cuk, ngeramu minuman kan gampang gitu kan. Si gampang. Nah, itu lu pada otodidak apa ada kelas atau gimana? Kalau itu specifically ke mixologi ya, untuk bikin minuman lebih ke apa ya? Kalau misalnya dari patternnya sendiri, semua bartending pasti punya fondasinya untuk jadi bekal lu belajar mixologi yang lebih major gitu. Cuma pasti bekalnya tuh ada fondasinya, karena kita juga masuk ke dunia bar, apalagi punya title bartender itu pasti ada kayak knowledge apa ya? Kayak ada requirements tertentu untuk knowledge tuh tentang mixologi itu sendiri. Kita belajar klasik, kita belajar era-era cocktails tuh kayak gimana, sistem perubahannya kayak gimana. Itu lu pelajari sendiri atau ada memang kelasnya training? Kalau sendiri ada, tetap kita pasti. Cuma by literation itu turun. Pasti yang di atas kita itu udah kultur bartending di Indo, itu udah pasti kayak gitu sih. Knowledge pasti akan ada yang ditransfer ke bawahnya. Jadi ya poinnya dari situ mulai kita. Apalagi minuman yang base kayak potong. Kayak Negroni gitu kali ya. Pasti kan ada resepi yang resepi yang emang Negroni itu harusnya seperti ini gitu. Benar. Itu yang disebut klasik, yang kita mention as a klasik. Ya, kita minum Negroni nih. FYI, jadi kita minum Negroni. Negroni itu yang Mas Ape bilang klasik. Ngelotok, lu nggak bisa ganti. Nggak bisa ganti selama 1 dekade dari pertama kali resep Negroni keluar sampai sekarang, Negroni akan tetap selalu seperti itu. Tapi untuk kalau mixnya secara brand minumannya sendiri bisa. Oke. Yang penting bahannya adalah, coba mungkin bisa dijelaskan sedikit. Yang penting kalau buat Negroni sendiri dia ada gin base-nya. Oke. Terus sweet vermouth-nya dia itu bisa macam-macam. Core-nya itu Campari yang nggak akan pernah berubah. Kenapa ada jeruk? Gue penasaran tuh. Flavornya. Biar lebih. Dia mengeluarkan aroma dari si jeruk itu, dari bitterness-nya juga. Oh iya, I see. Benar. Jadi kalau dipikirin untuk satu minuman tuh ada rasa kompleksnya gitu. Gue langsung baru notice gitu loh. Oh iya, pas kayak Negroni dimasukin pakai jeruk gitu, apalagi diperas juga. Oh iya, ada sense. Iya. Dari si jeruknya. Ya sebenarnya kalau untuk kita ngomongin dari dunia mixing tuh panjang, yang kita harus, gue sendiri pun kenapa bisa belajar gitu ya, lu pertama harus belajar minimal ilmu fundamentalnya dulu kan. Pasti setiap suatu bidang pasti ada ilmu fundamentalnya dulu yang lu pelajarin. Nggak bisa yang ya semua orang, kalau let's say lah lu pun bisa lah tinggal gue kasih untuk bikin sebuah minuman gitu loh. Ini resepnya, ini metodenya, ini ware-warenya kayak gelasnya atau segala macam, jadilah minuman tersebut. Tapi kan lu harus tahu dulu gimana sih ilmu fundamentalnya dari minuman itu dibuat, dari cara lu bekerja di dalam sebuah profesi tersebut kayak gitu. Pasti ada pakemnya lah ya. Cuma balik lagi alternatifnya adalah mungkin lu belajar sendiri untuk perfecting dan lebih terjun di lapangan sih kita kalau untuk learning by doing. Dari kadang kita pun nggak
gue pun di bidang bartending belum yang expert ya, masih jauh dari kata expert, yang masih banyak di luar sana orang tuh yang lebih jenius, yang lebih pinter, yang lebih hebat di dunia bartending. Yang gue sendiri pun kadang masih ada loh beberapa tamu yang lebih pinter malah dari gue, yang mereka pun misalnya mereka seorang bartender yang mereka lagi traveling around the world gitu kan, yang jalan-jalan. Oh iya, bisa. Yang mereka tuh main ke setiap bar, yang mereka tuh pengen cobain dari signature dari bar-bar tersebut, yang mereka justru malah pengen coba kenal ke bartendingnya kayak gitu. Jadi kan otomatis kita dari tamu pun bisa loh ngasih tahu kita ilmu, bukan dari sekedar tempat kerja kita, atau mungkin kan sekarang udah lebih gampang kita bisa search di Google, di internet or something. Nah sekarang tuh kita lebih luas lagi untuk ilmu belajar di hospitality ini, mau lebih kerucutnya lagi, mau ke bagian kita di dapur, mau kita di bartending, mau di departemen lain, itu pasti akan dapat pengalaman lagi juga dari tamu kayak gitu. Lagi-lagi ya emang human to human sih sebenarnya. Ada core itunya, apa maksudnya ada formula itunya untuk lo jadi a good bartender lah, let's say. Ya, mention a person buat disebut sebagai, makanya yang tadi Adin bilang gitu, masalah knowledge segala macam. Sebenarnya bartender itu menurut gue dan menurut beberapa orang yang gue kenal, salah satunya Adin, bartender itu 20% skill, 20% knowledge, 60% attitude. Habis. Make sense. Ya. Karena dari kuatnya attitude itu, lo bisa dapet source belajar tuh dari manapun. Mau dari tamu, agree. Mau dari orang yang lu anggap lu belum satu lagi. Gak cuma bartender doang sih, kalau misalnya ngomongin attitude, aspek of life kan sih semuanya. Tapi kan attitude, image brandingnya gini, kebanyakan orang yang gue kenal dan awam, pertanyaan pertama kali mereka, anjing belajar bartender susah banget kayaknya ya. Susah nggak sih? Gue demikian. Nah itu yang sebenarnya kalau kalian udah step in enggak, selagi kalian punya attitude, pattern itu akan disediakan sama orang terdahulu kalian. Lo harus belajar ini dulu, ini segala macam. Jadi kalau misalnya bilang emang hard work pasti. Cuma kalau misalnya lu butuh butuh satu bekal yang sangat-sangat matang untuk jadi bartender, sebenarnya enggak. Patternnya akan disediakan pada akhirnya gitu. Kalau lu tetap nyimpen si 60% attitude itu. Oke. Kemudian ini pernyataan lo leads to gue pengen nanya gini. Sebenarnya nih technically bikin Negroni atau bikin minuman lain itu susah apa enggak? Technically, karena karena kayaknya gue kalau misalkan lu udah diajarin gitu ya, misalkan ini sekian dan lu hafal, ya udah lu tinggal tuang. Sorry, bukannya tinggal tuang, gimana ya? Bener, lu paham lah maksud gue. Benar, tinggal tuang. Gue sangat setuju kalau lempar. Kalau lu lempar statement tinggal tuang, gue setuju. Tapi kalo ya lo harus tahu knowledge-nya, ukuran segala macam gitu. Ya anggaplah ya yang tadi dia bilang, gue lempar resep ini. Gue cara bikin Negroni 30 ini, taruh es batu, setir, tuang ke gelas. Semua orang bisa. Pun lu bisa nyontek mungkin? Iya. Semua orang bisa bikin minuman enak. Semua orang bisa bikin minuman enak. Penting itu. Karena attitude-nya itu yang attitude itu yang lebih menguntungkan sebagai. Nah, itu lagi nanti yang kita mau bahas ini. Kalau iya sih, kalau misalnya pertanyaannya skala bartender itu dianggap orang yang bisa bikin minuman enak, ya nggak cukup. Lu nggak cukup bisa bikin minuman enak buat disebut bartender. Attitude itu tadi, belajar nge-treat tamu, gimana lu dari first impression lu bisa dapat psikologi tamu nih, orang harus di-treat kayak gimana. Oke. Terus bartender nih suka ada yang kayak is that necessary? Itu salah satu dari skills juga sih. Lu salah satu tambahan additional skills di dalam diri bartending. Jadi bartending kan lagi-lagi nilai plusnya banyak lah. Kayak misalnya kayak lu as a singer. Bukan lagi-lagi bukan di aspek lo mix. Iya, balik lagi kayak gue ngambil contoh garis besar lah. Kayak kita di dunia entertain misalnya di penyanyi yang lu bisa sambil dance, itu lu bisa naikin skill nyanyi lu kan, orang ngeliat wah dia nyanyinya keren, bisa sambil dancing, bisa sambil apa. Begitupun gue misal di bartending yang gue bisa, lu as a mixologist tapi lu juga flaring. Di saat lu bikin minuman itu, lu bisa bikin style yang orang lain tuh wah keren juga ya, gerakan-gerakan yang mencuri-curi perhatian gitu loh, yang wah ini kok bisa kayak gitu dia ya, yang kayak gitu, yang bikin entertain tamu jadi lebih curious, yang wah selain dia bikin minumannya bisa enak, dia bisa entertain kita juga biar kita jadi ngerasa terhibur, dan dia juga ya orangnya tuh humble, jadi aspeknya tuh lebih kayak gitu. Ya terlepas dari
yang statement gue tadi yang disetujui tentang tuang-tuang itu memang harus ada ruang untuk upgrade dong. Iya. Ya kan, untuk apa namanya, misalkan lo kayak gitu tadi, atau gue pernah nonton di YouTube tuh ada orang yang bener-bener tangannya, lo yang ngeliatin gue? Yes, yang gue kasih. Siapa namanya? Yang wah pokoknya tangannya cepet banget prak. Oh ya, salah satu semua. Dia ada salah satu bartender terkenal di mungkin bisa nanti luar internasional lah. Dia punya keterampilan tuh lebih, bukan sekedar lu bikin minuman di dalam bar, tapi lu tuh bisa ngejelasin bahwa ini tuh ada seninya, ini tuh ada value-nya gitu loh dari setiap minuman. Minum tuh bukan tujuannya untuk sekedar ya, mungkin balik lagi ke orang-orang ya, lu tujuan untuk datang ke bar sih untuk apa ya? Nah, gue pengen nanya sendiri nih, ini lebih personal sih, lebih agak personal sedikit. Lo tuh seniat apa jadi bartender? Kalau gue untuk lebih ngambil di experience yang gue dapat gitu loh. Mungkin ya kita proses lah untuk lo achievement. Gue pun untuk jadi seorang bartender yang sekarang nggak bisa yang gue datang ngecek-ngecek jadi bartender yang kayak gini. Yang lo bisa udah tahu how to be a bartender gitu loh. Pasti kan semua ada proses-prosesnya. Lu masuk ke dapur pun nggak mungkin orang seseorang langsung jadi head dari dapur tersebut. Pasti kan ada step-stepnya di mana lu harus, lu tahu dulu nih dari komponen suatu tempat tuh ada, lu pelajari dari basicnya dulu. Lu naik ke next grade-nya, lu next ke next level, naik hingga di mana posisi yang lu bisa jadi diri lu sendiri untuk mengimprovisasi pekerjaan. Gimana sih yang lu jadi bisa memberikan advice dalam suatu pekerjaan, yang lu bisa ngasih instruksi ke dalam sebuah pekerjaan yang that's when you love your job. That's why kenapa gue pengen ngebangun gimana sih nanti gue kerja, gue pengen dengan cara yang bisa dimengerti banyak orang gitu loh. Yang orang tuh banyak sekarang takut ke dunia F&B. Aduh, gue capek untuk kerja yang kerja fisik yang ngapain sih stigma F&B. Pol yang lu ngapain sih kerasnya lu jadi pelayan di restoran, ngapain sih lu even lu jadi supervisor or level manager di sebuah restoran yang lu tetap jadi pelayan untuk seorang tamu ya kan. Tapi kan di balik itu lu juga punya kehidupan di luar yang selamanya sebuah manajer di restoran dia juga punya lifestyle mungkin di luar sana yang levelnya mungkin derajat sama kayak orang-orang high end di luar sana yang datang di restorannya tersebut juga yang jadi tamu kayak gitu loh. F&B tuh bukan salah satu pekerjaan terakhir gitu yang dimana saat lu udah nggak tahu mau kerja kemana-mana yang kayaknya gue kerja pakai fisik aja nih kesini kayak gue pasti keterima. Semua orang tuh bisa cuci piring, semua orang bisa ngangkat gelas atau something yang makanya yang gue pengen ngebangun bahwa untuk ke F&B ini juga lu butuh skill, lu butuh knowledge, lu butuh ilmu pengetahuan yang nggak sekedar sebatasnya aja. Bahkan yang kalau lu bisa expert di bidang itu, lu bisa ngembangin lebih, lu bisa nge-create ya, kalau ada kemampuan lu bisa bikin restoran lu sendiri atau usaha lu sendiri yang lu bisa ngejalanin itu karena lu udah tahu di departemen ini tuh jalannya seperti ini, di bar tuh cara mainnya seperti ini, di departemen kitchen tuh seperti ini. Jadi semua lu udah tahu cara role play-nya. Radian teman. Pada akhirnya sih menurut gue semuanya sama ya, apapun departemennya, apapun bisnis yang lo jalanin gitu, satu-satunya cara buat lo survive ya gue bilang berkembang. Lo tetap sediain space buat lo jadi sesuatu yang lebih besar. Cuma mungkin specifically di bar, secara general itu bar apalagi di Indo ya, atau di Jakarta deh, yang sempitnya kayak kita tuh punya dua output sebenarnya. Satu, output kita sebagai part of the business yang Adin bilang tadi, belajar masalah gimana caranya kembang, lu belajar dari satu step ke step lain, cara lo nge-treat orang kayak gimana di tempat kerja, gimana cara lo bisa bikin datang sebagai tamu, pulang sebagai teman. Itu business output. Keluar dari situ, ini kayak lebih ke apa ya, ke core banget sih masalah dunia bartending yang boleh. Apalagi di Jakarta gitu. Kita tuh juga punya output masalah kulturnya. Kita tetap punya bagian, kita bisa dibilang minor object di kultur bar di Jakarta deh, anggap aja. Keluar dari si output kita sebagai part of the business tadi, kita juga punya output sebagai bagian dari kultur bar ini. Makanya itu dua-duanya harus di-adjust, dua-duanya harus balance.
lo bisa jadi output orang yang punya impact terhadap bisnis yang lagi lo jalanin, lo juga harus punya output yang bagus terhadap kultur bar itu sendiri di Jakarta. Masalah bartending ini kan bukan hal yang baru sebenarnya, tapi mungkin masih dianggap satu hal yang awam gitu, masih satu hal yang tabu. Nggak setiap orang bisa nerima bahwa alkohol itu hal yang wajar. Sulit banget, tapi emang vision lu Jo. Exactly. Gue proud banget sama Adin sama Randy juga yang punya mindset sebagai bartender kayak gitu loh. Cuma Dan mau menyuarakan. Cuma kan mindset itu kan pasti integral sama background. Iya. Background lu masing-masing gitu. Nah, if backgroundnya nggak mendukung, yang akhirnya dia nggak bisa jadi orang, misalnya ibaratnya dia nggak bisa jadi bartender, a good bartender, itu lo ngeliatnya kayak gimana? They will stay karena output dia ya cuma bisnis. Yang dia earn ya cuma salary, that's it. That's it. Mereka nggak akan punya relasi terhadap orang-orang lain di luar sana, mau itu di circumstance yang sama, orang-orang bar juga atau mungkin orang-orang terdahulu kita yang kerja di bar juga, bahkan yang udah out of the business gitu loh, yang kita bisa kenal orang baru yang ternyata nih orang running restoran loh, ternyata gue buka usaha ini loh, gue buka usaha itu. Ya kalau misalnya output lu top sebagai orang yang bartender yang datang mau minuman, ngasih tamu, closing, pulang, that's it ya, lu gak akan dapet itu. Kalau lu udah terapin, lu punya output lain selain cari uang, ya itu plus lu dapet poin-poin itu. Oke. Nice sih. Tapi ya nggak salah juga sih. Gimana itu minuman habis. Boleh. Kita bikin lagi. Bikin lagi kali. Coba. Apa bang? Kita bikin Negroninya dulu. Oke. Kita bikin. Jangan dong. Nama yang jinnya dulu. Jin yang di bawah. Jin. Oke. Oh, tapi gue juga sebenarnya gue kesini juga bawa sesuatu sih. Gue juga bawa minuman tradisional Indonesia nih yang pengen gue kenalin. Jadi nggak selamanya kita minum. Nanti aja kita keluarin apa gimana? Atau mau dibuat boleh Negroni? sekarang? Atau mau dibuat koktail? Mau dibuat Negroni? Oke, kita coba ya. Nah, nih challenge kita nih buat lo semua bartender yang nonton, mungkin lo lihat gimana cara bikinnya. Gue juga di sini ada minumannya. Ya kayak tadi yang udah dibilang tuh Negroni bahan dasarnya sekian, ada Campari, ada sweet vermouth, ada gin. Tapi gue pengen di sini yang kita bikin tuh in different way gitu loh. Dan kebetulan juga gue di sini lagi punya minuman yang kita punya tradisional kita sendiri gitu. Apa loh. nih? Sofi. Jadi ini tuh minuman yang ada dari timur negara kita, dari Flores dan dari Papua nih, dari Nusa Tenggara Timur. Bro. Ini salah satu culture kita juga yang dimana Nusa Tenggara. Yes, yang dimana orang di sana tuh emang awal mulanya pakai tuh cuma buat acara-acara adat tertentu. Oke. Yang dulu tuh punya traditional way-nya ada gitu. Ada cukainya loh. Dan sekarang nih makanya gue mau ngejelasin bahwa kita punya banyak banget minuman tradisional di Indonesia yang berpotensi tuh di dunia bisa untuk dikenal gitu loh. Nice. Yang masuk di dunia. Salah satunya ya mungkin dari Sofi ini gue mau kasih taunya. Nice. Ada juga kan kita dari Arab Bali, ada Tuak, ada dari Cap Tikus mungkin yang di Manado, dari Ciu yang ada di Jawa. Kali ini gue bawain Sofi. Tapi yang udah di modern way ya, yang mereka tuh udah ada tempat distillery-nya sendiri, yang udah ada tempat pembatlingannya, yang udah lulus BPOM dan cukai juga. Jadi kita mixing nggak asal-asalan mixing gitu loh. Yang lu minum juga nggak berpikir dari minuman oplosan kan banyak orang yang takut ke situ kan. Nice. Balik ke pertanyaan bahwa si bartender itu kreativitasnya nggak terbatas, jadi kayak ini apa ya? Flash. Kayak emang bener-bener bartender tuh sebenarnya nggak ada batasnya. Selagi lo bisa ngebalancein rasanya, lo bisa samain ingredients-nya, lo bisa nemuin bahan yang pas, lo bisa bikin minuman. Pakai feeling juga bisa lah ya. Tapi sangat-sangat tidak direkomendasikan. Oke. Yang lagi di rumah, yang lu punya keterbatasan peralatan dan segala macam, tapi lu punya komponen, yang lu punya barang-barangnya, lo bisa bikin kok. Apapun bahannya, apapun yang lo punya, semua tuh bisa jadi minuman yang enak gitu loh. Selagi lo bisa tahu untuk cara ngegabunginnya gitu loh. Let's see kita bikin tiga jenis minuman yang berbeda gitu loh. Sabi. Pas banget gelasnya 3 juga. Ini kita bikin satu si klasik Negroninya, yang dengan base gin itu. Yes, yang gue bikin klasik Negroninya, dan gue pengen twistnya tuh dari si klasik Negroni
kayaknya tuh enak deh dari jinnya itu kita ganti sama Sofi itu spirit lokalnya Indonesia. Mungkin akan ada karakter yang berbeda dari Negroni tersebut. Jin Sweet Vermouth Campari, ini kita twist. Jinnya kita substitute Indo punya ini. Sofi, Indo punya. Yang terakhir ini ya random twist aja sih. Sofi, Campari, sama gue mau coba pakai si orange juice. Sabi. Ya mungkin ini yang lebih ke refreshing drinknya yang lebih ada sweet and sour manis-manisnya juga. Yang ini lebih ke gentleman drinksnya kayak gitu. Sabi. Oke nih, akhirnya 3 minuman dengan rasa berbeda ya, dengan jenis berbeda ya, sudah disajikan oleh Adin dan Randy. Yang simple sih, yang dengan bahan dasar yang kita punya aja nih, gue pengen coba untuk lo dengan cara-cara yang 3 sederhana, sensasi yang berbeda gitu. Sabi. Boleh. Jadi yang pertama tetap biar glass nggak berubah, si Klasik Negroni, Gin Sweet Vermouth Campari, Adin si Sofi Negroni, gue cobain Sofi Orange Juice. Cuma tadi karena protokol kesehatan kita udah split buat Mas Afif. Thank you Andy, thank you. Afif cobain untuk semua koktailnya kayak gitu. Asik. Boleh untuk lu Hannes review aja dari koktailnya misalnya kayak gimana yang lu mungkin rasa yang belum pernah lu cobain atau emang awam di mulut lu, jadi orang juga tetap bisa tahu apa sih rasa yang lu minum kayak gitu. Mungkin dari si klasik Negroni dulu. Ya, dari basic. Enak banget nih. Nah, mungkin karena nggak ada jeruknya kali ya, jadi lebih sour. Dia lebih kurang bitternya karena emang kurang dari si orange zest-nya tersebut dari kulit orange-nya itu kayak gitu, dan dia juga nambahin aroma jeruknya. Tapi ini klasik Negroni juga kayak gitu. Tapi gue enjoy abis tadi. Ya kan? Sama. Nah, yang kedua lu cobain yang Sofi Negroninya. Yang Sofi Negroni yang ini. Yang ini Sofi Negroni. Yang kita tadi kan Negroni aslinya tuh kan pakai gin. Cuma ginnya tuh kita twist, kita ganti pakai si Sofi dulu. Sofi nih. Sofi. Iya. Please. Oke tuh. Indo punya nih. Anjing. Dia rame sih. Rame Nggak sih? Rame. Peace. Anjir, bentar kita tau lagi. Boleh, abis ini nanti kita bikinin juga. Best. Rame. Yang lu bisa comparing dari ini tuh ini tuh Negroni aslinya, ini tuh Negroni yang kita Gua ini seharusnya kita bisa bikin dari tempat kita punya. Gue inilah, sorry mungkin menyalahkan resep yang sudah dari dulu, cuma gue ini. New school lah ya. New school. Sumpah. Ya, sampai banget obrolan abis ini nih. Next lu cobain yang ini yang dibikin lebih ke easy to drink, unisex. Lebih kayak yang lebih ke fruity lah, yang easy to drink lah, yang lu mungkin mau chill sore-sore yang lagi siang-siang lu butuh seger ya enggak. Tapi semuanya enak. Semuanya enak, thank you guys. Ini bitter, tapi bitternya bisa dinikmatin sama gue sih. Personally. Enak ini ya unisex. Best. Oke, cheers dulu lah buat thank you. Terkait dengan lo bilang tadi you came as a guest, live as a friend. Yes. Ada nggak yang live as a modern friends? Gimana nih kamu? Jawab yang benar. Oh, kalau gua sih gimana? Dari kita about kayak guest experience gua lah ya. Masih berjalan di area aman aja. Ya enggak, gua membicarakan tentang guest experience gua sebagai bartender yang gua ketemu dengan berbagai macam jenis rupa tamu gitu loh. Ya, gua ambil garis besar yang mungkin ya let's say dari satu orang yang gue gak kenal, dia datang sendiri, yang dia emang butuh teman untuk ngobrol, yang habis itu dengan gue ngobrol sama dia nyambung, yang gue akhirnya bertukar, ya bukan sekedar bertukar omongan aja, bertukar pikiran, lama-lama bertukar kontak. Habis bertukar kontak, yang untuk kedepannya yang kita bisa jadi, yang gue bilang tadi di awal, yang kita bisa jadi teman bisnis or something di luar, yang kita bisa jadi kolega lagi, yang mungkin nanti
ya kita nggak tahu plan apa yang terjadi ya kan? Apa yang terjadi sebelumnya itu kan kebutuhan. Itu ya gue kebutuhan biologis mungkin ya. Di profesi gue sekarang enggak sih, gue lebih suka proses. Ya gue lebih suka untuk kenal orang baru gitu sih. Image branding. Yang nggak branding. Gue emang ya gue suka untuk berteman sama orang yang menambah teman baru gitu loh. Yang ngomong gue mungkin punya sahabat lama gue, tapi gue juga suka untuk menambah sahabat baru gitu loh. Yang gue ketemu tamu yang mungkin di luar nanti ya kita bisa untuk melakukan aktivitas lain ya di luar bar gue sembari kerja ya bisa lah kayak gitu. Short story-nya you be my guest in my bar. Yes. At the end ya I'll be your guest in your room. Itu Randy Squad. Bad boy. Randy Squad. Randy. Banyak sih dari tempat gue kerja sekarang pun gue menemukan banyak hal yang gue nggak pernah temuin di kehidupan gue sebelumnya. Mungkin yang gue bisa ketemu orang baru tuh yang gue bisa ketemu orang tuh yang dari level high end banget sampai yang ini ceritain tuh yang kayak gimana yang gue bisa harus memposisikan gue sebagai bartender juga dong, yang tamu tuh punya klasifikasi masing-masing yang gue juga memporsikan mereka tuh berdasarkan klasifikasi mereka. Mungkin ada yang dari VIP hingga ya VIP yang benar-benar kita harus take kayak gitu kan. Siapa very important itu apa itu ya mungkin ada kan dari situ yang gimana nanti kita untuk menjaga engagement kita ke depannya gitu loh. Dari ya ada paham. Problema-problema yang kita dapetin setiap harinya tuh berbeda, dari misalnya tamu yang banyak komplain, yang banyak mau, dari tamu yang ini itu kita gimana caranya untuk follow up ya tetap ya itu pahit manisnya untuk kerja di F&B lah. Semua pasti akan ngerasain kesana kayak gitu, yang lu bisa ketemu hal-hal konyol. Banyak sih. Salah satu konyolnya sih ya, ada nggak pengalaman yang bisa diceritain kira-kira? Ya kalau misalnya gue bilang konyol tuh ngambil garis besar ya, mungkin tamu gue yang mereka udah hangover ya, yang udah minumnya tuh udah berlebihan, udah too much, yang mereka melakukan hal-hal konyol gitu loh di luar itu, yang gue juga sampai akhirnya harus nge-take care mereka gitu. Yang gue harus ya mau nggak mau gue jadi bukan sekaligus gue bartendernya mereka, tetap gue jadi personal asistennya mereka, yang gue harus take care mereka gimana tetap mereka nggak boleh kenapa-napa dari tempat gue gitu loh. Banyak sih Bib. Banyak Bib. Sampai yang waduh, Adin mau dibungkus sama laki-laki tuh ada. Anjing. Sampai yang ada nih out of the blue tiba-tiba tamu cowok datang ke bar, terus bukan pesan minuman tapi nanya, bartendernya bisa di BO? Itu ada cowok. Banyak sih, banyak. Lemas gua. Yang benar-benar out of the box gitu ya, karena lu emang ya tadi lu ketemu orang berbeda yang mereka berbeda cara bahasa, cara treat orang, cara connect sama lu yang statement lu tadi bahwa lu pengen di bartending tuh pengen ketemu banyak orang, akhirnya sebanyak itu, seberagam itu. Yes. Harusnya gitu ya, order ke bar, Mas, si hotel dong. Ini enggak, Mas. Berapaan masnya? Itu beneran. Itu Randy kayaknya. Lu sih, IPD gue lu sumpah lu. Sumpah lu, iya. Sumpah lu. Buka harga berapa nih? Ya. Rate-nya berapa? Ada kok detailnya di bio Instagram. Gue sih udah ketemu tamu dengan berbagai macam jenis tamu ya, dari karena gue udah ketemu tamu tuh hampir setiap hari. No wonder mau 2 mau 3 tahun ya. Tamu tuh beberapa ada yang tricky gitu loh, yang gue bilang tricky tuh banyak hal dari mereka. Absurdnya nih, dari mereka bisa bikin komplain untuk dapat komplementer itu udah sebuah keanehan gitu loh. Komplain untuk dapat komplementer. Yes. The fuck, bro. Itu salah satu tamu tricky yang lu datang tiba-tiba tuh lu ngoceh-ngoceh, lu nggak suka, ini ada kekurangan, ada ini. Biar lu di notice. Biar lu tuh di notice, center of attention. Lu dienakin, habis itu lu dikasih komplimen, nah ini kayak gitulah. Anjing, padahal dia nggak punya duit mungkin. Itu ada. Ya let's say kayak misalnya tamu ke bar yang gua nggak bilang ini cowok atau ini cewek, yang mereka cuma datang looking for free shot ke bartendernya dengan so asik, kenalan sama bartendernya, enakin bartender, yang emang mereka datang cuma untuk
minum gratis aja gitu, itu ada. Sampai yang ya, jualan tapi pun ada. apa? Yang jualan pun ada. Jualan apa ya? Oh iya. Nah kan sekarang kan banyak nih koktail yang beredar ya kan, kayak Ina Inu. Benar. Perihal hak cipta tuh gimana sih? Gue nggak paham. Kalau buat hak cipta sendiri, nggak ngerti sama sekali. sebenarnya nggak ada keterbatasan tertentu sih untuk musikologi itu. Nggak ada keterbatasan tertentu. Cuma memang yang tadi kita mention as a classic cocktails itu udah ada IBA, udah ada institusi dunia ya, global ya, yang mengatur, emang ada regulasi tertentu untuk classic cocktails itu sendiri. Jadi kayak Negroni, Blue Bacardi, Old Fashioned, Whiskey Sour segala macam itu udah di-mention siapa yang buat, tahun berapa, historicalnya kayak gimana, pertama kali dibuat itu tujuannya untuk apa, itu ada. Cuma semenjak kita udah move ke modern klasik, kita orang yang baru terjun dunia bartender, mungkin bartender di luar sana yang juga seumuran kita juga pasti ngerti kalau mixing drink itu fine art of mixing drink itu ya sama sekali nggak ada batasannya, limitless. Tapi ada apa ya? Kayak ada takaran. Iya, ada provision tertentu di bagian-bagian yang memang krusial dan konstitusional. Yang udah di-mention as a klasik, lo nggak bisa ganti nama itu. Lo nggak bisa ganti Negroni untuk jadi Nogrono, nggak bisa. Udah ada patokan. Iya. Udah ada patokan ilmu patennya gitu loh, yang lo semua berpatokan dari lo mau bikin minuman ini yang udah ada dan jelas-jelas bahan dasarnya tuh ini tuh Negroni contohnya. Misalnya gin, sweet Campari itu udah pasti dia Negroni. Nah, terus nggak bisa lo sebut dengan minuman lainnya. Gitu. Iya, itu pasti valid. Kalau misalkan campuran-campuran yang kayak lo tahu nih, lo pasti tahu pikiran gue nggak mau nyebutnya brandnya juga. Lo tahu pasti pikiran gue yang beredar sekarang apa kan? Iya. Maksudnya yang nggak ada cukai, nggak ada izin segala macam itu gimana hukumnya maksudnya? Kalau nah itu kan misalkan dia punya nama-nama sendiri nih. Nah, gimana tuh? Gini, itu sebenarnya balik lagi sih, siapapun kan bisa bikin minuman ya. Ya. Mau itu bartender, mau itu bukan, mau itu mereka emang concernly cuma buat cari uang, kayak yang Mas Api bilang beredar sekarang banyak minuman takeaway, cocktail segala macam A, B, C dengan mereka mention bahwa ingredientsnya kayak gini nih ingredients kita. Walaupun ada kemungkinan besar di tempat lain udah ada yang pernah buat. Nah itu maksud gue. Itu nggak ada masalah sama sekali. Selagi resepi itu tidak dipatenkan, tidak dihak miliki oleh orang tersebut. Yang klasik-klasik gitu. Nah, tiba-tiba gue datang kayak gue bikin nih Sofia Negroni nih nggak pernah ada di dunia, ini punya gue satu-satunya. Nggak bisa seperti itu. Tapi Sofia Negroni ini memang sudah ada. Harusnya udah ada. Harusnya ya, mungkin udah ada orang innovate sebelum gua. Nah, iya, kalau innovate ya dipatenkan. Dipatenkan sih mungkin jadi signature dari tempat bartender tersebut. Makanya kayak sekarang gastronomi sistem di dunia beverage apalagi bartending itu udah luas banget. Kalau lu nggak punya output di kultur itu, lu nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang orang udah bikin sous-vide, udah bikin clarified, fat wash, segala macam di luar sana yang udah pakai aneh-aneh, udah pakai beef floss, udah pakai udang, udah pakai sushi. Untuk segmen ya. Untuk lu mendapatkan flavor di sebuah minuman yang lu nyari sushi, jus dari si udang tersebut yang buat bikin aroma minuman lu tuh jadi kompleks, itu ada ya. Dari setiap orang tuh berbeda cara mereka mengolah minumannya. Yang bikin unik, bener-bener unik dari sebuah minuman lu tuh punya signature tersendiri. Itu yang bisa mungkin lo dibilang mixologis kali ya. Gokil. Dunia bartending gak cuman apa yang ada di stigma zaman sekarang. It's an art, it's an dedication, it's an consistency. Thank you banget udah ngasih knowledge ke gue ini langsung nih. Gue bener-bener kayak amazed banget di sini, apalagi buat blessed people mungkin yang tertarik sama konten kita atau enggak, I don't care. Pokoknya tunggu next content with Adin and Randy. So stay tuned. God bless you all.